pemirsa YouTube dimanapun Anda berada. Kali ini saya akan berbagi tips mengatasi rem blong. Untuk rem cakram ini terpasang pada GL100. Nah, ini handle ditekan tapi masih bisa berputar bannya ya. Kita siapkan kunci 17, tang snap ring in ya, kunci palang yang ada sok 8 nya, kunci ring pas 12, dan obeng main, lalu obeng plus terakhir. Oke, kita mulai. Pertama kita lepas spionnya dengan 17 pas, kendorkan ke kiri lalu diputar. Oke, sudah lepas. Sekarang kita kendorkan baut nepelnya yang ada pada selang dengan kunci 12. Oke, setelah itu kendorkan skrup tutup master remnya ya dengan obeng plus. Oke, sudah terlepas. Setelah itu lepas baut 8, ada 2. Ya, sudah terlepas. Oke, kita bongkar di bawah, lalu lepaskan handle dengan sok 10. Oke, sudah lepas. Nah, ini terlihat kan bocornya. Nah, di sini banyak minyak rem. Kita congkel karetnya dengan obeng main kecil, pelan-pelan saja. Oke, lepas. Nah, itu banyak sekali minyak, makanya blong. Minyak remnya habis, maka terjadi blong seperti ini. Nah, kita lepas snap ring yang ada mengunci piston remnya dengan menggunakan tang snap ring. Ini memang agak susah, juga harus dibantu dengan obeng min ya. Oke, terlepas. Nah, ini penyebabnya, rem cakram blong. Ini karet ini sudah aus. Nah, ini kelihatan kan, sudah fokus, dia udah termakan ya, enggak kurang tebel lagi, makanya dia bocor. Ini banyak sekali kotorannya, nanti dibersihkan. Motor ini aslinya bukan rem cakram, tapi saya ganti dengan rem cakram punyanya Supra X ya, Supra X lama. Oke, ini di dalam banyak kotorannya, itu kita bersihkan dengan sikat, dengan air dan sabun. Jangan lupa dalamnya juga ikut dibersihkan, soalnya itu berpengaruh nanti hasilnya. Disikat dengan sabun sampai bersih. Oke, ini sudah bersih. Mari kita pasang repair kitnya. Ini pakai merek Subaru saya, murah saja, harga 25.000 ya. Ini piston yang baru ya. Oke, kita pasang. Masukkan pistonnya, lalu ring, lalu snap ring ya. Jepit pakai tang snap ring, lalu dorong ke bawah.
Sip. Ini kalau masang snap ring harus bisa sampai bergerak ini. Nah ini kalau sudah bisa bergerak itu pasti sudah pas. Lalu pasang karet penutup debu biar awet. Kalau dia kemasukan debu bisa cepat rusak karetnya nanti yang di dalam. Oke, sudah selesai. Bisa kita pasang lagi di motornya ya. Pasang baut 8 yang 2 tadi. Jangan lupa subscribe channel ini agar channel ini berkembang dan bisa berbagi pengalaman-pengalaman bermanfaat untuk kita semua. Lalu kita pasang handle dengan kunci sok 10. Setelah itu pasang nepel 12 nya tadi. Kencangkan dengan kunci ring pas 12. Setelah itu pasang lagi spionnya. Kencangkan lagi, set. Ya. Nah, kita bisa isi pakai minyak rem. Minyak rem ini pakai yang dot 3. Dipencet-pencet dulu handlenya biar angin yang ada di dalam selang tadi bisa keluar. Nah, kalau setelah itu dipencet-pencet remnya lalu dibuang dari nepel bawah kunci 8 ya, ini pakai kunci 8. Nah, dikocok-kocok lalu tahan. Setelah ditahan dibuka sedikit lalu tutup lagi. Oke. Kalau sudah pas, nah sudah selesai. Jangan lupa bekas minyak rem tadi yang tumpah harus disiram dengan air, soalnya bisa merusak cat. Minyak rem itu ganas soalnya. Nah ini sudah enak ini ya, set. Oke, set lagi, set. Nah. Oke, sekarang waktunya menyiram. Kerja kita harus aman orangnya juga aman barangnya. Nah, disiram sampai minyaknya benar-benar hilang. Oke, sekian video singkat dari saya, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika kualitas videonya berkurang. Terima kasih.